Perkenalkan, nama saya Fenisa Fitri. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua selalu sehat dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video kali ini saya ingin membahas materi akuntansi tentang analisis transaksi bisnis jurnal di perusahaan jasa. Nah, kalian sudah nonton video saya yang sebelumnya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas sedikit materi tentang analisis transaksi bisnis. Nah, untuk sebelum kita mulai pembelajaran online ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Udah pada siap belajar belum? Ayo kita siapkan dulu ya buku dan pulpennya. Nanti kalian catat materi-materi yang menurut kalian penting. Ayo kita mulai ya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas ya sedikit materi tentang analisis transaksi bisnis. Nah, ada yang tahu nggak sih arti tersendirinya dari transaksi bisnis itu apa? Transaksi bisnis merupakan suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perubahan posisi harta laporan keuangan perusahaan. Misalnya seperti menjual yang berpengaruh terhadap akun kas kita dan akun harta kita. Terus lalu ada pembelian, membayar gaji pegawai, dan biaya-biaya lainnya yang kita keluarkan. Nah, di Indonesia ini ada 3 macam perusahaan yang pasti melakukan transaksi bisnis, yaitu perusahaan jasa, kedua perusahaan dagang, yang ketiga perusahaan manufaktur. Nah, apa sih perusahaan jasa itu? Perusahaan jasa itu adalah yang kegiatannya memberi atau melayani jasa untuk konsumen atau masyarakat. Misalnya tuh seperti bank, salon, asuransi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah yang kegiatannya membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen melalui transaksi untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya itu PT Alfamart. Nah, yang ketiga itu adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur yang kegiatannya mengolah bahan mentah menjadi barang jadi melalui produksi untuk dijual kepada konsumen. Contohnya itu produksi susu PT Ultra Jaya Milk. Nah, pasti ketiga perusahaan tersebut melaksanakan yang namanya transaksi bisnis. Nah, misalnya transaksi bisnis perusahaan jasa itu dia mengurus surat izin usaha, lalu membeli peralatan kantor, membeli ATK, terus membayar gaji pegawai, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada transaksi bisnis perusahaan dagang. Yang pastinya transaksi bisnis perusahaan dagang ini lebih banyak daripada transaksi bisnis yang ada di perusahaan jasa. Misalnya pembelian barang dagang, baik tunai maupun kredit. Terus persediaan barang dagang, pajak pertambahan nilai, retro penjualan dan pembelian, diskon penjualan dan pembelian, biaya angkut penjualan dan pembelian, dan lain sebagainya. Transaksi bisnis yang ketiga yaitu transaksi bisnis perusahaan manufaktur. Yang pastinya transaksi bisnis perusahaan manufaktur ini lebih banyak daripada transaksi bisnis perusahaan dagang dan transaksi bisnis perusahaan jasa. Karena di transaksi perusahaan manufaktur ini dia mengolah bahan mentah sampai dipasarkan kepada konsumen. Nah, misalnya transaksi bisnis yang ada di perusahaan manufaktur itu transaksi dalam pembelian bahan baku, transaksi pemakaian bahan baku, biaya overhead pabrik, gaji pegawai, dan transaksi dalam pemasarannya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kelompok-kelompok transaksi bisnis. Ada 2 kelompok transaksi bisnis. Yang pertama kelompok transaksi bisnis internal, yang kedua kelompok transaksi bisnis eksternal. Kelompok transaksi bisnis internal yaitu transaksi yang melibatkan orang-orang yang di dalam perusahaannya saja. Misalnya seperti penyusunan peralatan. Pastikan peralatan yang kita pakai makin lama nilainya makin berkurang. Nah, nanti di situ akan ada transaksinya dalam penggunaan penyusunan peralatan tersebut. Nah, yang kedua itu penghapusan piutang usaha. Penghapusan piutang usaha biasanya itu terjadi di customer
yang bekerja sama dengan kita tapi dia tidak membayar utangnya dan akhirnya hilang. Nah, nanti di situ perusahaan akan membuatkan transaksi untuk penghapusan piutang usaha konsumen kita itu. Nah, yang ketiga itu pengalokasian beban. Nah, yang kedua ada kelompok transaksi bisnis eksternal. Kelompok transaksi bisnis eksternal yaitu yang transaksi yang melibatkan pihak dari pihak luar perusahaan. Misalnya seperti penjualan yang kita lakukan pasti kan berhubungan dengan orang-orang yang ada di luar perusahaan, pembelian, terus pembayaran piutang dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang kelompok transaksi bisnis internal dan kelompok transaksi bisnis eksternal, nah ada lagi bukti-bukti transaksi. Bukti-bukti transaksi itu ada yang berasal dari internal dan yang berasal dari eksternal. Nah, bukti transaksi yang dari internal itu biasanya bukti yang dikeluarkan oleh pihak pimpinan dalam perusahaan. Misalnya itu memo dari pimpinan. Nah, yang kedua itu bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal itu yang mengeluarkan adalah pihak dari luar perusahaan, misalnya seperti faktur, kwitansi, dan cek. Selanjutnya ada yang namanya proses pencatatan akuntansi. Namanya akuntansi tidak akan jauh-jauh dari namanya proses pencatatan. Apa sih proses pencatatan akuntansi? Proses pencatatan akuntansi merupakan proses pencatatan yang berjalan terus hingga berulang-ulang terus untuk mencatat transaksi-transaksi yang sudah dilakukan. Adapun langkah-langkah dalam proses pencatatan transaksi bisnis. Yang pertama, mengumpulkan bukti-bukti transaksi. Sebagaimana seharusnya, jika kita melakukan transaksi pasti ada bukti transaksi yang sudah kita lakukan. Nah, bukti transaksi tersebut kita kumpulkan untuk kita analisis apakah transaksi yang kita lakukan akan masuk ke dalam kolom debit atau kolom kredit. Maka dari itu kita harus tahu akun-akun apa saja sih yang berpengaruh terhadap transaksi untuk dimasukkan ke dalam kolom debit atau kolom kreditnya. Yang pertama itu ada harta. Harta itu merupakan biaya transaksi yang kita keluarkan sebelumnya untuk kita rasakan manfaatnya di masa mendatang. Yang kedua ada hutang. Hutang itu adalah kewajiban yang harus kita bayar. Yang ketiga ada modal. Modal itu selisih antara harta dengan kewajiban kita. Yang keempat itu ada pendapatan. Pendapatan itu berasal dari penghasilan yang kita peroleh. Yang kelima itu ada biaya. Biaya itu merupakan pengorbanan yang kita keluarkan selama melaksanakan kegiatan usaha. Nah, proses pencatatan akuntansi yang kedua itu adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal. Fungsi jurnal adalah untuk mencatat, menerima, dan mengeluarkan keuangan. Di dalam jurnal ada dua macam jurnal. Yang pertama jurnal umum, yang kedua jurnal khusus. Jurnal umum adalah yang digunakan untuk mencatat semua transaksi berdasarkan waktu. Kalau jurnal khusus adalah jurnal yang diurutkan sesuai dengan spesifik kebutuhan. Di jurnal khusus ini ada 4 macam. Yang pertama jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit. Nah, yang kedua ini ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian itu adalah mencatat pembelian kita secara kredit. Nah, yang ketiga itu adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk penerimaan kas dalam perusahaan. Yang keempat itu ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas itu digunakan untuk mencatat pengeluaran kas perusahaan yang sudah digunakan. Nah, tadi kita sudah membahas proses pencatatan transaksi. Yang pertama, mengumpulkan bukti transaksi. Yang kedua, mencatat ke dalam buku jurnal. Nah, yang ketiga adalah
memposting ke dalam buku besar. Buku besar digunakan untuk mengumpulkan semua data yang sudah diklasifikasi. Di dalam buku besar ada dua macam bentuk buku besar. Yang pertama bentuk skontrol. Bentuk skontrol merupakan bentuk buku besar 2 kolom. Nah, yang kedua adalah bentuk buku besar staffel. Bentuk buku besar staffel adalah bentuk buku besar atas 4 kolom. Nah, yang terakhir, tahap terakhir ini ada tahap pelaporan. Tahap pelaporan itu terdiri dari laporan raja, laporan perubahan modal, dan laporan laba rugi. Nah, di laporan raja ini digunakan untuk mengumpulkan saldo-saldo akhir yang ada di dalam buku besar untuk dimasukkan ke dalam raja. Yang kedua itu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu merupakan yang kita gunakan untuk melihat perubahan modal yang sudah kita gunakan selama transaksi dalam satu periode. Nah, yang ketiga itu ada laporan keuangan laba atau rugi. Laporan laba atau rugi itu untuk mengetahui selama kita melakukan transaksi dalam satu periode usaha kita mendapat untung atau rugi. Setelah tadi saya sudah menjelaskan tentang proses pencatatan akuntansi, kita akan membahas tentang proses pencatatan akuntansi yang kedua, yaitu mencatat dalam jurnal. Jurnal itu digunakan untuk menganalisis transaksi sebelum dimasukkan ke dalam akun yang berpengaruh. Memang lebih praktis apabila kita melakukan transaksi yang sudah kita lakukan tadi, kita masukkan ke dalam akun yang berpengaruh. Tetapi ada kelemahan-kelemahan yang terjadi apabila kita langsung memasukkan ke dalam akun yang berpengaruh, yaitu jika kita menemukan kesalahan, maka kita akan sulit untuk menemukan kesalahan apa yang terjadi dalam pencatatan akuntansi yang sudah kita lakukan. Nah, makanya untuk mengantisipasi kelemahan tersebut, kita melakukan transaksi ke dalam jurnal yang dilakukan secara bertahap. Nah, ada 7 kolom transaksi dalam jurnal umum. Kolom pertama itu diisi dengan tanggal transaksi, bulan transaksi, dan tahun transaksi. Untuk transaksi yang kedua selanjutnya nanti, jika misalnya tahunnya sama, tidak perlu ditulis lagi tahun transaksi yang sama. Namun apabila tahun transaksi sebelumnya dan yang kedua ini beda, maka tidak apa-apa jika ditulis tahun transaksinya lagi. Nah, yang kedua ini berisi kolom nomor bukti transaksi. Nomor bukti transaksi itu berasal dari transaksi yang sudah kita lakukan. Nah, yang ketiga itu diisi dengan akun debit dan akun kredit. Nah, akun debit itu biasanya berawal dari kiri. Nah, kalau akun kreditnya kita letakkan di bawah akun debit dan agak menjorok ke dalam. Nah, yang keempat itu ada diisi dengan nomor referensi. Nomor referensi itu berguna untuk memudahkan kita dalam memposting ke dalam buku besar. Yang kelima itu ada nominal akun debit. Nominal akun debit itu berasal dari transaksi yang sudah kita lakukan. Begitupun yang keenam dengan nominal akun kredit. Nominal akun kredit sama dengan nominal akun debit atau tergantung dengan transaksi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Yang ketujuh ini kolom untuk keterangan singkat. Kolom untuk keterangan singkat tidak digunakan tidak apa-apa. Jadi kolom keterangan singkat ini tidak harus ada dalam jurnal umum yang ingin kita buat. Nah, sebelum kita masuk ke transaksi-transaksi yang ada di perusahaan jasa, Ibu mau mengulang pelajaran minggu sebelumnya. Coba, masih ada ingat nggak ya persamaan akuntansi yang kemarin udah disampaikan? Persamaan akuntansi, kita mengulang lagi ya. Persamaan akuntansi yaitu jika harta kita bertambah, posisinya ada di debit. Jika harta kita berkurang, posisinya ada di kredit. Nah,
jika kewajiban atau hutang kita bertambah, posisinya ada di kredit. Jika hutang kita berkurang, posisinya ada di debit. Nah, yang ketiga ini ada modal. Jika modal kita bertambah, berarti posisinya ada di kredit. Jika modal kita berkurang, ada di debit. Ayo, ketiga persamaan dasar akuntansi itu adalah untuk melanjutkan ke transaksi-transaksi bisnis yang ada di perusahaan jasa ini. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang apa sih transaksi bisnis itu. Transaksi bisnis yang ada di 3 perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, bukti-bukti transaksi, kelompok-kelompok transaksi, siklus-siklus akuntansi. Nah, sekarang kita ingin mencoba mengerjakan soal tentang transaksi bisnis yang ada di perusahaan jasa. Nah, ada soal. Rashid memiliki usaha gudang servis dan reparasi pada 1 Januari 2015. Nah, ada 10 transaksi yang sudah dilakukan Rashid selama bulan Januari. Yang pertama, Rashid menaruh uang tunai ke kas perusahaan sebesar 10 juta. Nah, berarti kan Rashid menaruh uang tunai ke kas perusahaan. Rashid menaruh uang itu sebagai modal awal Rashid dalam membangun usaha di bidang jasa ini. Berarti yang berpengaruh terhadap transaksi nomor 1 ini adalah kas kita bertambah dan modal kita bertambah. Ayo, yang tadi persamaan dasar akuntansi yang sudah Ibu jelaskan. Jika kas bertambah berarti kita masukkan ke debit. Nah, jika kas berkurang, jika modal bertambah, kita masukkan ke kredit. Berarti jurnal terhadap nomor 1 adalah kas sebesar 10 juta dimasukkan ke debit dan modal kita 10 juta dalam posisi kredit. Yang nomor 2, peralatan bengkel dan pembelian peralatan bengkel dan perlengkapan bengkel sebesar 2.750.000 secara tunai. Nah, di transaksi nomor 2 ini berarti karena kita membeli peralatan dan membeli perlengkapan, berarti otomatis peralatan kita dan perlengkapan kita bertambah kan? Jadi kalau peralatan kita bertambah, kita masukkan ke akun debit. Nah, berarti peralatan akun yang terjadi di nomor 2 adalah peralatan terhadap kas, karena kita beli peralatan pakai uang kita berada di kas, berarti peralatan kita di debit sebesar 2 juta dan kas kita posisinya di kredit sebesar 2 juta. Nah, selanjutnya tadi transaksi nomor 2 ada peralatan dan perlengkapan. Untuk perlengkapannya sama seperti peralatan tadi. Kalau perlengkapan berarti karena perlengkapan kita bertambah, kita masukkan ke akun debit. Perlengkapan kepada kas. Perlengkapan di saldo debit sebesar 750.000 dan kas kita di kredit sebesar 750.000. Nah, selanjutnya transaksi ketiga, yaitu pada tanggal 3 membayar sewa sebesar 3 juta secara tunai. Karena kita membayar sewa, berarti kan sewanya belum sepenuhnya, karena sewanya belum sepenuhnya kita manfaatkan kan, berarti masih menjadi beban untuk si penyewanya. Nah, berarti akun yang ada pada nomor 3 itu adalah beban sewa kepada kas. Kenapa kasnya di kredit? Karena kita membayar sewa. Kita membayar sewa pakai uang, berarti uang kita ada di kas. Nah, karena kita membayar uang yang ada di kas, maka kas kita akan berkurang.
Jika kas berkurang, kita letakkan di kredit. Berarti akun untuk nomor 3, beban sewa sebesar 3 juta pada kas sebesar 3 juta. Nah, selanjutnya ada transaksi nomor 4 pada tanggal 5 Januari. Pada tanggal 5 Januari, pendapatan servis sebesar 800.000 secara tunai. Karena kita mendapat jasa servis, berarti kas kita bertambah. Kalau kas bertambah, berarti kita masukkan di debit. Nah, pendapatan kita bertambah, kita letakkan di kredit. Berarti akun untuk nomor 4 pada tanggal 5 adalah kas pada pendapatan servis sebesar 800.000. Nah, selanjutnya transaksi nomor 5. Rasid membeli peralatan bengkel kepada PT Indojaya sebesar 1.500.000 secara kredit. Berarti kalau misalnya Rasid membeli peralatan bengkel, berarti peralatan bengkelnya Rasid otomatis bertambah kan? Berarti kalau misalnya peralatan bengkelnya Rasid bertambah, kita letakkan di debit. Karena dia bayar secara kredit, berarti hutang kita juga bertambah. Hutang bertambah, kita letakkan di debit. Maka akun yang cocok untuk transaksi nomor 5 itu adalah peralatan pada hutang sebesar 1.500.000. Nah, selanjutnya transaksi nomor 6. Rasid mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 150.000. Rasid mengambil uang untuk kebutuhan pribadinya. Berarti akun yang cocok untuk transaksi nomor 6 adalah Prive pada kas sebesar 150.000. Selanjutnya, transaksi nomor 7. Membeli perlengkapan kantor sebesar 400.000 secara tunai. Berarti karena kita membeli perlengkapan kantor kita bertambah dan kas kita berkurang, maka akun untuk jurnal nomor 7 adalah perlengkapan pada kas sebesar Rp400.000. Nah, di transaksi nomor 8, Rasid membayar utang kepada PT Indojaya atas transaksi tanggal 6 Januari lalu sebesar Rp1.500.000. Nah, karena si Rasid ini membayar utangnya kepada PT Indojaya, berarti hutangnya dia berkurang. Maka akun yang cocok dalam penjurnalan nomor 8 adalah utang pada kas sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya, transaksi nomor 9. Membayar biaya telepon sebesar Rp20.000 secara tunai. Biaya telepon itu merupakan beban kita. Berarti akun yang cocok untuk transaksi nomor 9 adalah beban telepon pada kas sebesar Rp20.000. Dan yang terakhir, transaksi nomor 10. Pada tanggal 29 Januari, Rasid membayar gaji pegawai sebesar Rp250.000 secara tunai. Berarti jurnal dalam transaksi nomor 10 ini adalah beban gaji pada kas sebesar Rp250.000. Nah, kita sudah membahas 10 transaksi yang ada di perusahaan jasa. Gimana? Ayo menurut kalian susah atau gampang ya? Nah, karena kita sudah selesai membahas 10 transaksi di perusahaan jasa, maka pembelajaran kita cukup sekian. Jika ada